Si Perubahan Iklim dari Kementerian Lingkungan Hidup Jepang. Beliau akan menyampaikan paparan judul Kebijakan Jepang untuk Netralitas Karbon dan Peran JCM. Jadi Bapak Matsuda, waktu dan tempat dipersilakan. Hello everyone, can you hear me? Bisa dengar saya? Okay, thank you. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat siang, konnichiwa. Shoga Masuda from Ministry of the Environment of Japan. Thank you very much Terima kasih banyak atas upaya untuk penyelenggaraan webinar ini dan saya harap Bapak Ibu dalam keadaan sehat dalam periode pandemi global. Dan hari ini saya ingin memperkenalkan mekanisme joint credit dan siap menerima pertanyaan setelah ini. Next, please. Yes. This is a basic concept. Jadi ini adalah konsep dasar dari JCM dan di bawah JCM, Jepang menyediakan teknologi dekarbonisasi kepada negara-negara mitra JCM seperti Indonesia untuk mengoperasikan komite bersama untuk konsep kredit mekanisme di Indonesia. Jadi JCM tidak hanya untuk berkontribusi untuk mengurangi emisi, tapi juga membantu Jepang mencapai target penurunan karbon di Jepang melalui mekanisme kerjasama. Mekanisme pasar yang ada di JCM itu ada di pasal 6 di Project Agreement dan diharapkan akan mencapai dengan mekanisme pasar yang ada di JCM, tidak hanya untuk sektor publik, tapi juga untuk sektor swasta gunakan untuk mencapai sasaran-sasaran carbon neutrality. Next one, please. This slide is a JCM. Slide ini adalah peta distribusi proyek-proyek JCM dan diestimasikan ada 300 proyek yang akan ada tahun ini dan mengurangi 20 juta ton CO2 berkurang pada tahun 2030. Dan Indonesia merupakan salah satu mitra JCM yang terbesar sejak tahun 2013. Dan kita akan ada lebih banyak mitra ke depannya. Untuk lebih memahami, ini adalah beberapa contoh-contoh konkret yang ada di JCM Indonesia. Ada proyek-proyek JCM yang menggunakan teknologi dekarbonisasi seperti waste heat recovery, hybrid public bus, energy saving di pasar-pasar retail dan high efficiency refrigerator dan seperti yang Bapak bisa Ibu lihat di slide sebelumnya. Teknologi dekarbonisasi yang diberikan JCM adalah untuk energi terbarukan dan efisiensi energi. Dan bersama dengan ekspansi proyek JCM, kami masuk ke bidang-bidang lain. Dan Jepang mendeklarasikan untuk mencapai carbon neutrality pada tahun 2050 dan ini diumumkan tahun lalu dan menuruni emisi dari 26% menjadi 46%. Dan dengan perubahan-perubahan fundamental ini, JCM juga meningkatkan targetnya melalui infrastruktur dekarbonisasi yang diumumkan oleh Menteri Lingkungan Hidup Jepang. Dan untuk mencapai target GRK, maka 400 juta ton CO2 akan berkurang di tahun 2040. Dan 10 miliar US dollar akan digalang melalui public-private partnership pada tahun 2030. Jadi interaksi antara skema keuangan di JCM dan pemerintah Jepang bisa menyediakan konsorsium internasional dan untuk menyediakan investasi teknologi dekarbonisasi. Dan skema keuangan untuk JCM tidak hanya dilakukan oleh pemerintah Jepang, tapi juga dipimpin oleh Asian Development Bank yang kontribusi dari Jepang melalui ADB
dan memberikan financial incentive untuk membiayai proyek-proyek ADB. So next one, please. So this is very Jadi introduction ini to adalah GSC. pengantar singkat dari skema JCM, tapi saya harap Bapak Ibu dapat memahami konsep JCM. Terima kasih banyak atas waktunya dan menantikan untuk mendapatkan komentar dan masukan dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.